Nah, tunggu, tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12, izin mempresentasikan sistem informasi penjualan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Ahmad Zaki, kalau ada Aditya Fatanovaldi, dan saya sendiri Muhammad Fikri Firmansyah. Daftar isi ada latar belakang, kalau ada autobus, tujuan, desain sistem, flowchart, use case diagram, activity diagram, IASD, DFD, desain antarmuka, demo, dan yang terakhir kesimpulan. Selanjutnya, latar belakang perkembangan teknologi digital meningkatkan kebutuhan akan sistem informasi yang mempermudah sektor otomotif. Calon pembeli sering kesulitan karena informasi mobil tersebar di berbagai platform, sehingga pencarian menjadi tidak efisien. Dibutuhkan sistem terintegrasi yang menyediakan data akurat dan mempermudah proses pembelian mobil. Selanjutnya itu ada Autobus. Autobus adalah sistem informasi penjualan yang menyediakan data lengkap mengenai berbagai jenis mobil sport dari merek ternama. Sistem ini membantu pengguna menelusuri, membandingkan, dan memilih mobil sesuai preferensi. Setiap mobil dalam katalog dilengkapi dengan detail spesifikasi dan informasi harga. Autobus sendiri itu terdapat pengolahan pesanan, yaitu menerima dan memproses pesanan dari customer, lalu ada pengiriman, mengelola status dan proses pengiriman, lalu pembayaran, memproses pembayaran dari customer. Tujuan dari dibuatnya sistem informasi ini adalah merancang sistem yang aman dan ramah pengguna untuk memastikan pengalaman penggunaan yang optimal, mengembangkan fitur pencarian dan transaksi yang efisien untuk mempermudah pengguna dalam membeli mobil sesuai kebutuhan, membangun sistem informasi penjualan yang mampu memberikan informasi yang jelas, lengkap, dan akurat tentang mobil kepada pengguna. Lalu untuk desain sistem, sistem informasi penjualan ini dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang sedang mencari informasi mengenai mobil sport. Fitur utama yang disediakan di sistem informasi ini antara lain, yang pertama, autentikasi yaitu login, register, dan logout. Yang kedua, katalog mobil sport dan berita mengenai otomotif. Yang ketiga, like dan komen pada halaman produk dan berita. Yang keempat, checkout mobil dan pembayaran. Yang kelima, kelola akun dan lihat riwayat transaksi. Selanjutnya ada flowchart dari aplikasi kami. Di sini dimulai user akan login. Setelah login, user akan ke halaman home. Di sini halaman home nanti ada navbar di sini yang bisa mengacu ke kontak, news ataupun model. Nah, setelah di dalam model, jika user masuk ke halaman model, user bisa melakukan order ke halaman order. Jika user memutuskan untuk melakukan payment, pembayaran, user bisa ke halaman payment. Dan jika pembayaran berhasil, nanti akan user menerima receipt. Jika tidak, user akan dialihkan kembali ke halaman payment. Selanjutnya, aplikasinya akan berhenti di end. Untuk use case diagramnya itu terdapat admin, visitor, dan customer. Untuk admin itu harus login terlebih dahulu, lalu bisa melakukan kelola data profil, kelola user, kelola produk, kelola berita, dan kelola transaksi. Untuk customer itu bisa melakukan lihat produk, cari produk, baca berita, like dan komen, kelola data profil, kelola lupa password, cek status pesanan, memilih produk, melakukan pemesanan, melihat rincian transaksi, melakukan pembayaran, dan pembayaran berhasil. Untuk visitor hanya dapat melakukan melihat produk, mencari produk, dan membaca berita. Next. Selanjutnya ada activity diagram yang pertama untuk login dan register. Di sini dimulai dengan apakah user memiliki akun atau tidak. Jika user tidak memiliki akun, user akan mengakses halaman registrasi. Dan user dari sistem akan menampilkan halaman registrasi. Setelahnya, user akan mengisi email, username, dan password di halaman registrasi. Jika selanjutnya, user akan didaftarkan pada database akunnya. Nah, tadi jika misalnya user sudah memiliki akun, maka user akan masuk halaman login, ditampilkan oleh sistem, dan jika berhasil, nanti akan selanjut ke halaman katalog. Untuk bagian katalog sendiri, dimulai dengan user masuk halaman katalog, jadi ditampilkan oleh sistem halaman katalognya, dan
Jika misalnya di sini admin mempunyai hak untuk menambahkan data pada halaman katalog. Untuk bagian user, jika halaman sudah ditampilkan, nanti user bisa memutuskan untuk memberikan komentar atau tidak. Untuk memberikan komentar, user harus melakukan login terlebih dahulu. Jika user belum melakukan login dan ingin menambahkan komentar, user akan diarahkan ke halaman login. Sebaliknya, jika user sudah login, maka user bisa mengisi input komentar. Nanti komentarnya selanjutnya akan disimpan oleh sistem ke dalam database. Dan setelah berhasil disimpan, komentar akan ditampilkan pada sisi user. Next. Selanjutnya, activity diagram untuk checkout. Di sini user dimulai dengan user memilih produk pada katalog. Setelah itu, user akan mengakses halaman checkout. Terus saat halaman checkout diakses akan dicek apakah user sudah login apa belum. Jika user belum melakukan login user akan dialihkan ke halaman login. Sebaliknya jika user sudah login, maka user akan menentukan kuantitas barang yang ingin dibeli. Selanjutnya mengisi data diri dan alamat, memilih opsi pembayaran, dan setelah mengisi data, user akan dialihkan ke halaman pembayaran. Setelahnya, dari sistem akan menyimpan data checkout, data diri, dan lain-lain. Setelah itu menampilkan halaman pembayaran. Selanjutnya, user diharap untuk melakukan pembayaran. Apabila pembayaran berhasil, maka akan ditampilkan invoice. Jika halaman tidak berhasil, user akan dialihkan ke halaman pembayaran kembali. Selanjutnya, ada activity diagram untuk profil. Yang pertama, user mengakses halaman profil. Halaman profil ditampilkan oleh sistem. Apakah user sudah login atau belum? Jika belum, maka dialihkan ke halaman login. Jika user sudah login, maka user bisa memilih untuk edit profil. Jika user memilih edit profil, maka user bisa mengisi data diri dan setelahnya meng-save data profil. Jika sudah di-save, dari sistem akan mengupdate data profil pada database. Untuk database sendiri, dari admin juga bisa mengelola data-data dari user. Selanjutnya di halaman profil, user juga bisa melihat riwayat transaksi yang sudah dilakukan. Dari sistem, jika misalnya untuk menampilkannya akan mengambil data dari database dan menampilkan data transaksi. Di sini admin juga bisa melihat riwayat transaksi dari user. Untuk yang fitur terakhir di sini ada fitur ganti password bagi user. Nah, jika user ingin melakukan ganti password, maka user akan menginput password barunya. Setelahnya, setelah input dari sistem akan mengupdate data user pada database. Next. Oke, selanjutnya itu ada IRD dari sistem informasi autobus. Dia terdapat tiga entitas yaitu admin, produk, dan customer. Relasi antara admin dan produk yaitu admin bisa mengelola produk, lalu admin ke customer juga bisa mengelola. Lalu relasi antara customer dan produk yaitu customer dapat membeli produk. Lalu tabel relasinya itu dapat dilihat ada gambar di samping. Next. Selanjutnya itu ada DFD dari sistem informasi ini. Yang pertama itu visitor itu melakukan data registrasi, lalu sistem informasi ini akan membuat laporan registrasi valid, laporan registrasi invalid, info produk, dan info berita. Untuk customer yaitu data login customer, data pemesanan, data komentar, data form kontak, lalu sistem informasi memberikan laporan login, laporan pemesanan, laporan komentar, laporan form kontak, info produk, info berita ke customer. Untuk admin itu data admin, data produk, data kategori, data berita, data customer, data pemesanan, data form kontak. Lalu sistem informasi akan memberikan laporan admin, laporan produk, laporan kategori, laporan berita, laporan customer, laporan pemesanan, dan laporan form kontak. Next. Baik, selanjutnya yaitu desain antarmuka. Sistem informasi penjualan autobus ini memiliki 4 modul desain antarmuka. Modul tersebut antara lain autentifikasi, dashboard, katalog, dan checkout. Baik, untuk
demo berikut untuk halaman login. Jika pengguna tidak memilih akun, maka bisa register di sini. Lalu jika sudah login akan diarahkan ke halaman homepage. Lalu ada halaman model dan model overview. Lalu ada halaman checkout. Ini mengisi formulir. Lalu ini ada halaman payment. Selanjutnya ada halaman news. Di sini ada halaman news overview. Pengguna bisa memberikan komentar. Lalu selanjutnya ada halaman profil. Di sini pengguna bisa mengedit profil. Lalu di sini juga ada lihat transaksi history. Di sini juga bisa melihat invoice-nya. Lalu ada akun untuk untuk mengganti password. Lalu untuk admin ada halaman manage. Sini bisa manage payment. Lalu ada segmen. Lalu ada transaction dan lain-lain. Dan yang terakhir ada halaman contact us. Jadi sekian demonya. Untuk kesimpulan, sistem informasi penjualan otobus dirancang untuk memberikan kemudahan bagi pengguna dalam mencari tentang mobil yang diminati atau yang ingin dibeli. Dengan fitur-fitur yang sangat mudah, otobus diharapkan dapat menjadi solusi bagi calon pembeli dalam mengambil keputusan secara lebih efisien. Terima kasih. Eh, Berikut presentasi dari kelompok 12. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.